Informasi mayat perempuan mengapung di Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, dari penyelidikan polisi terkuak, jasad itu adalah korban pembunuhan. Kematiannya berlatar belakang kecemburuan kekasih korban lantaran melihat pesan singkat dari pria lain di ponsel korban. Kisah asmara berujung maut kembali terjadi. Berawal dari ditemukannya jasad seorang wanita mengambang di Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisi jasad ditemukan sudah membengkak, sehingga kematiannya diperkirakan terjadi beberapa hari sebelum ditemukan. Selain itu, tak ada kartu identitas pada mayat wanita misterius tersebut. Polisi akhirnya mengungkap misteri kematian korban. Belakangan diketahui adalah wanita berinisial IW berusia 22 tahun. Tersangka tak lain adalah kekasih korban, pria berinisial FR. Pria bertato itu diringkus polisi dalam pelariannya di Brebes, Jawa Tengah. Pemeriksaan polisi mengungkap motif di balik pembunuhan korban. Cemburu buta membuat tersangka tega menghabisi nyawa sang kekasih. Ia cemburu melihat pesan singkat berisi kata-kata mesra yang dikirimkan seorang laki-laki ke ponsel korban. Cekcok pun terjadi antara keduanya. Tersangka yang kalap mencekik leher korban hingga tewas. Ingin melepas tanggung jawab, tersangka lalu menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban ke Kali Krukut, Jakarta Selatan, tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Usai kejadian, pelaku melarikan diri menggunakan motor korban. Pacar dari korban. Awal terjadinya cekcok mulut dan pembunuhan itu adalah masalah HP, chat dari HP seseorang laki-laki kepada si perempuan, si korban ini. Ada kata-kata, sayang kamu di mana? Guna mengumpulkan alat bukti, polisi membongkar makam korban di Jalan Keramat Asem, Pancoran Mas, Depok. Hasil autopsi menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Ada yang lebih dalam adalah di sebelah leher sebelah kiri. Di situ terlihat sekali ada penyumbatan nafas, sehingga dokter forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena terhambatnya nafas melalui saluran leher akibat tekanan benda tumpul. Hukuman penjara 15 tahun bahkan mungkin seumur hidup akan dihadapi tersangka atas perbuatan melenyapkan nyawa sang kekasih. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita melihat informasi yang begitu tragis. Cemburu buta menyebabkan nyawa melayang. Ustaz Erik, ini lagi-lagi Ustaz masalah anak muda. Darah muda dan emosi yang menggebu-gebu. Apalagi keduanya ini kan ternyata belum menikah, Ustaz. Nah, bagaimana mengelola dua hal ini, jiwa muda dan rasa cemburu dalam pandangan Islam? Ya, tentu kita prihatin sekali ya melihat peristiwa tersebut. Jadi intinya agama itu juga tentu menuntun kita kepada tindakan-tindakan preventif ya, atau mencegah hal-hal tersebut terjadi. Pertama, kita tentu tidak membenarkan adanya pacaran ya. Nah, inilah artinya ketika kedua muda-mudi yang berpacaran ya, yang kemudian cemburu gitu ya, karena belum mereka punya tanggung jawab, belum kemudian diikat dengan sesuatu yang artinya mahligai yang betul-betul syar'i. Intinya mereka akhirnya menjadi ya tadi bisa saja seenaknya ya, ketika salah satu menyakiti, salah satu merasa cemburu dan lain-lain, akhirnya merasa memiliki. Nah, inilah yang kemudian menjadi berbahaya. Karenanya tadi ya jauhi hubungan-hubungan yang kemudian berkhalwat ya, berikhtilaf ya, sebelum kemudian menikah. Nah, ketika sudah menikah berbeda halnya. Karena apa? Karena pasangan ini akan masuk dalam hubungan yang sama-sama akan saling menghormati, sama-sama akan saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi. Yang satu akan kemudian melindungi yang lainnya, yang satu akan menjaga kehormatan yang lainnya. Nah, disinilah yang seharusnya kita perjuangkan. Nah, karenanya yang namanya cemburu, yang namanya ghiroh, ada ghiroh atau cemburu yang akan membawa kita
kepada sesuatu hal yang baik, ya, yang memperbaiki keadaan, yang kemudian menjaga, yang saling menghormati. Ada giroh kecemburuan yang menyebabkan masuk neraka. Nah, ini salah satu giroh atau rasa cemburu yang kemudian membawa mereka untuk masuk ke dalam sesuatu yang menyesatkan. Auzubillah min dzalik. Iya, Ustaz, jika sudah berkeluarga dalam sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara istri-istri Nabi mengatasi rasa cemburu, Ustaz, agar tetap dalam syariat Islam? Nah, kalau kita lihat ya betapa tentu istri-istri Nabi ini istri-istri pilihan ya yang salehah, yang tentu mereka bisa mengendalikan ini semua dengan baik ya. Intinya paling-paling yang kalau kita lihat dalam hadis bagaimana Ummul Mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian menjatuhkan piring ya. Jadi artinya piring sampai pecah ya, itu salah satu yang ada diriwayatkan dalam hadis ya ketika mereka cemburu ya, tetapi tidak lebih dari itu semuanya ya. Dan kemudian ditanggapi juga oleh Rasulullah SAW dengan tanggapan yang menenangkan gitu ya. Jadi dalam sebuah riwayat kan ya, ketika piring itu pecah gitu ya karena isinya madu yang diberikan oleh istri yang lainnya, kemudian yang kemudian mengambil pecahan piring tersebut Rasulullah SAW ya, beliau pun tidak berkata apa-apa, tidak marah dan lain-lain, bahkan tersenyum ya, dan beliau menyebutkan bahwa ibu kalian sedang cemburu, dan Rasulullah mengganti piring yang sudah pecah itu dengan piring yang lainnya, dan pecahannya beliau sendiri yang mengambilkannya. Nah, inilah salah satu contoh giroh atau kecemburuan yang akan kemudian memperbaiki keadaan atau akan membawa semakin harmonisnya atau dinamisnya sebuah keluarga begitu ya, bukan yang kemudian destruktif, bukan yang kemudian nanti akan saling menyakiti. Nah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, Nabi Rasulullah SAW juga memberikan perlakuan yang begitu sabar, begitu setia dalam menanggapi kecemburuan sang istri. Nah, ini juga bisa dicontoh oleh para suami dan juga istri tentu saja dalam berumah tangga, selalu bisa mencontoh rumah tangga yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita ke informasi selanjutnya.